Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Mira Susanti, biasanya dipanggil Susanti. CGW calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Magelang. Di sini saya akan mensosialisasikan program yang berdampak positif pada murid pada Sekadar Bawah 1 ini dengan nama Careng Buli, membaca nyaring seminggu sekali. Ya, membaca nyaring seminggu sekali. Latar belakang saya membuat Careng Buli itu adalah membaca adalah fondasi utama dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jika anak mempunyai kemampuan membaca yang baik, dapat dipastikan ia akan lebih mudah memahami pelajaran. Selama ini di sekolah telah diadakan pembiasaan kegiatan membaca sebelum memulai pelajaran dan sudah berjalan dengan baik. Namun seringkali ketika ditanya apa yang dibaca, sebagian besar anak itu kurang memahami, kurang mengerti, atau bahkan yang lebih parah lagi itu sudah lupa apa yang dibaca. Karenanya perlu diadakan kegiatan penguatan yang mampu menumbuhkan kebiasaan membaca bermakna sehingga anak-anak paham dan ingat dengan apa yang dibaca. Tujuan dari program Careng Buli, membaca nyaring seminggu sekali. Tujuannya adalah 1. Memberi penguatan budaya membaca pada anak. Yang kedua, meningkatkan kompetensi membaca pada anak. Kemudian visi dari Careng Buli atau membaca nyaring seminggu sekali untuk menciptakan lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Capaian dan langkah-langkah dari program Careng Buli. Untuk capaian program, terciptanya hubungan antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa secara positif, arif, dan bijaksana melalui kegiatan membaca nyaring seminggu sekali. Langkahnya 1. Setiap kelas, murid kelas 4 sampai kelas 6 diajak membaca nyaring pada saat jam pengembangan diri. Yang kedua, murid akan berkumpul di perpustakaan didampingi oleh guru. Kemudian yang ketiga, pada sesi pertama, guru akan membacakan buku pada hari itu sesuai pilihannya murid, memberikan pertanyaan di sela-sela membaca, dan mengajak siswa untuk menyimpulkan isi bacaan pada hari itu. Jadi nanti diajak ke perpus, salah satu siswa itu mengambil buku di perpus yang kalian senangi. Jadi salah satu nanti giliran minggu ini siapa, minggu depan siapa yang ambil, seperti itu ya. Kemudian setelah ambil buku, diatur atau diberikan kepada bapak ibu guru yang ada di perpus. Nanti bapak ibu guru akan membacakan buku. Misalnya kalau kalian ambil buku dongeng, ya tidak apa-apa. Nah, nanti bu guru atau bapak ibu guru yang ada di perpus akan mendongengkan untuk kalian. Nah, kemudian yang keempat, guru akan mengajak murid untuk menirukan hal-hal menarik dalam bacaan seperti gerakan, nyanyian, atau suara-suara yang ada di dalam bacaan. Kalau kamu ambilnya buku dongeng, biasanya misalnya tikus dan harimau. Nanti di sana pasti ada harimau mengaum. Jadi kamu praktek harimau mengaum bagaimana? Wah, nah seperti itu. Tikusnya bagaimana? Nah, nanti kamu praktek seperti itu ya. Kemudian yang kelima, pada sesi kedua, tadi itu sesi ke-1. Terus kemudian di sesi kedua, salah satu murid mencoba untuk membaca nyaring dan melakukan langkah-langkah yang ada yang seperti nomor 3. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu cara nih mendongeng itu seperti apa, kamu ingat-ingat, nanti kamu praktek. Salah satu siswa nanti praktek. Seperti Bapak Ibu guru, misalnya ngambil buku kan berarti kamu mendongeng. Iya, kalau dongeng itu kan ada intonasinya, ada
peraga-peraga yang harus diperagakan biar kalian mengerti, ya, lebih jelas dan lebih menarik. Seperti itu. Kemudian yang keenam, murid akan melakukan refleksi di akhir kegiatan. Di akhir kegiatan itu ada refleksi. Nah, nanti Bapak Ibu guru kalian pasti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana perasaan hari ini di perpustakaan? Apa yang kalian baca? Apa yang kalian seperti dari dongeng yang kalian baca, misalnya dongeng ya. Dari dongeng yang kalian baca, kalian apa yang kalian dapatkan? Misalnya di dongeng itu saling memaafkan atau bekerja sama. Nah, kalian masih akan tahu. Seperti itu ya, refleksi dulu ya. Bisa. Kemudian yang ketujuh, evaluasi dan refleksi program akan dilaksanakan setiap akhir bulan. Jadi program yang sudah berjalan nanti akan dievaluasi. Kalau kalian tidak nyaman dengan kok kayak cah cilik atau guru, nah misalnya dengan program yang guru buat, nanti akan guru evaluasi lagi, programnya dikembangkan lagi sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi nanti program yang membaca nyari di perpustakaan akan bisa disesuaikan dengan kemauan kalian. Pengennya yang fokus yang bagaimana? Membaca nyaring tok, omongnya guyon-guyon, tapi Bu Santi harap programnya itu bermakna untuk kalian. Jadi yang perpusnya orang guyon, orang udur, tapi kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, seperti itu programnya yang bisa dibuat ya. Ya, tadi sudah selesai ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari program yang bisa dibuat untuk kalian. Tidak. Oh tidak. Kira-kira akan melaksanakan mulai hari apa ya ini ya? Nanti hari Kamis, Bu Santi akan bekerja sama dengan Bu Wit selaku pengelola perpustakaan. Kalian akan mendapatkan jadwal kunjungan ke perpus, terus melakukan cari beli ini. Jadi misalnya hari Kamis jadwalnya kelas 6, dari kelas 6 bisa ke perpustakaan pada jam pengembangan diri. Jadi ada jam-jam yang sudah ditentukan, disepakati, jadwal yang sudah disepakati sebelumnya. Jadwal pengembangan diri kalian itu hari apa? Nah seperti itu ya. Nanti bisa praktek. Misalnya Pak Haji tidak bisa atau bisa di Paslon, nanti bisa praktek. Kalian bisa praktek. Ya, ada pertanyaan nggak? Kira-kira menurut kalian asik gak kalau itu programnya nanti? Asik. Asik. Siap ya? Kalau kalian ambil buku dongeng, Alif siap mendongeng ya? Ya? Ya. Alif. Oke, siap mendongeng ya. Untuk yang lain? Belajar membaca keras, supaya tahu ada intonasi penekanan yang harus ditekankan. Jadi misalnya dongeng apa yang sering kalian dengar? Dongeng apa kira-kira? Sudah gede jarang baca dongeng ya, nanti pelajaran saja, tidak masalah. Mau tentang planet juga ada apa-apa, nggak harus buku dongeng, pokoknya buku yang kalian sukai aja, mau ensiklopedia juga boleh. Seandainya itu kan waktunya 15 menit sampai 30 menit. Seandainya tidak selesai, kita bisa dilanjutkan minggu berikutnya, minggu depannya lagi. Jadi ini akan dievaluasi setiap akhir bulan. Jika kalian itu wah boring guru, pengennya ditambah ada permainan, ada game, ada ice breaking, boleh, silahkan. Nanti akan bisa dievaluasi dan programnya akan tak buat lebih menyenangkan. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah? Oke, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, nanti mungkin eksekusinya mulai minggu depan ya. Mulai Kamis ya. Dari Kamis mau mencoba dengan Bu Santi boleh. Nanti ya, nanti akan Bu Santi sama wali kelasnya ya. Nanti akan Bu Santi inilah minta izin sama wali kelasnya. Dari ini coba program ini kalian bagaimana, refleksinya bagaimana.
nanti biar tahu untuk kedepannya bagaimana. Oke, biar merasakan. Tadi kalau kelas 2 sudah, tadi 15 menit, jadi sama kelas 2 bisa lebih asik karena tadi ada jabatan tangan minta maaf. Mereka jadi maaf-maafan kayak lebaran itu. Kalau minta maaf itu maaf dari badan yang lebaran gitu, gitu ya. Ya untuk yang terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan akan saya tutup. Akhir kata bila kita kembali dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak, sekarang kita berada di mana? Hari ini kita belajar di perpustakaan tentang membaca nyaring. Nanti belajar di perpustakaannya akan dilakukan seminggu sekali sesuai jadwal yang Bu Wiwi tentukan. Membaca nyaring. Jadi nanti Bu Guru akan membacakan buku yang kalian pilih. Salah satu buku yang kalian pilih, Bu Guru mengajari atau mengajarkan cara membaca yang benar, keras, sesuai intonasi. Nanti kalian setelah itu belajar mempraktekkan. Tahu kenapa harus membaca nyaring? Tahu nggak alasannya kenapa kita harus membaca nyaring? Supaya kita lebih mudah memahami isi buku. Kadang ada kan membaca cepet banget tapi nggak mudeng apa isi dari sebuah buku. Jadi hari ini kita belajar itu ya. Nah, ya coba salah satu Mas Arsa ambil buku ya. Coba nah, perhatikan dulu tentang memaafkan. Nah, ada gambarnya, ada kelinci, ada beruang, ada orangnya ya. Oke. Tentang memaafkan Halu Chandra. Ini penulisnya Halu Chandra. Yuk. Sini perhatikan dulu. Hari yang paling menyenangkan untuk Alex adalah ketika ia bisa bermain dengan sahabatnya Gizmo, si beruang kecil, dan teman-teman hewan lainnya dalam hutan. Ini Alex, ini Gizmo. Terus ini teman-temannya Gizmo ya Kak. Ya. Setelah sehari bermain, Alex dan Gizmo merasa lapar. Biasanya kamu kalau merasa lapar bagaimana? Aduh lapar. Biasanya pegang perut kan? Ya. Mereka mencari bahan makanan untuk mereka masak. Buah-buahan, dedaunan, dan jamur-jamur yang mereka temukan dalam perjalanan. Gizmo, si beruang kecil, selalu mengikuti gerak-gerik Alex. Ketika makan, Alex makan dengan lahap sehingga piringnya bersih tanpa sisa makanan. Gizmo juga melakukan hal yang sama. Gizmo itu si beruang. Alex kan karena lapar makannya lahap. Ya. Kemudian ketika waktunya tidur, Alex membersihkan diri dan menggosok giginya sehingga bersih. Gizmo tidak mau kalah. Ia mengikuti apa yang dilakukan Alex. Lalu sebelum tidur, Alex mengajak Gizmo berdoa bersama-sama. Mereka berterima kasih kepada Tuhan untuk semua hal yang menyenangkan hari itu. Keesokan hari, teman mereka, si Coco, si kelinci kecil, datang untuk bermain bersama. Si Coco melihat Gizmo memegang mobil mainannya. Ia ingin sekali memainkannya. Akan tetapi, Gizmo tidak mau meminjamkannya. Coco kesal. Lalu, ia merebutnya. Kamu lihat rebutan mainan dari mana sama temen? Iya. Mas Arsa boleh ke cuci dulu di depan kelas. Ya. Tapi tidak, saat Koko merebutnya, mobil mainan tersebut malah terjatuh di genangan lumpur. Akhirnya jadi jatuh. Nah, Gizmo sangat
malam melihat mainannya jadi kotor. Jojo ketakutan dan merasa bersalah. Lalu ia pun pulang begitu saja. Gizmo merengut. Coba kalau merengut bagaimana kalian? Sepanjang hari karena marah ya. Alex ingin Gizmo memaafkan Jojo, tapi bagaimana caranya ya? Ketika sedang makan malam, Gizmo menjatuhkan gelas dan airnya ditumpah mengenangi gelas air tumpihan. Apa tadi? Piring dan gelasnya tumpah. Gizmo merasa bersalah. Dia segera meminta maaf kepada Alex, tapi Alex tidak marah. Alex tidak melihat ada genangan air, lalu ia terpeleset dan jatuh. Coba, kalau terpeleset dan jatuh bagaimana? Oh iya, oh seperti itu ya, tidak bisa ya. Ya lanjut. Kenapa kamu tidak marah? Tanya Gizmo. Aku tahu kok kamu tidak sengaja. Lagi pula kalau aku marah dan kita bertengkar, nanti kita jadi tidak bisa bermain bersama lagi. Jelas, Alex. Lalu Gizmo teringat kejadian tadi siang dengan Jojo. Gara-gara ia marah, Jojo jadi pulang dan mereka tidak melanjutkan bermain bersama. Jojo datang kembali keesokan harinya. Ia merasa bersalah atas kejadian kemarin. Nah, ini Jojo datang ke Gizmo dan Alex. Kemudian dengan malu-malu, Jojo menghampiri Gizmo dan meminta maaf. Bagaimana cara meminta maaf? Ya, aku sudah tidak marah lagi kok, kata Gizmo sambil tersenyum lebar. Kemudian Alex senang melihat kedua temannya sudah rukun kembali. Gizmo juga berterima kasih kepada Alex karena telah mengingatkannya untuk memaafkan Jojo. Ya. Lalu Alex mengajak Gizmo dan Jojo untuk bermain bersama teman-teman mereka yang lain. Masih satu lagi. Ya, ternyata banyak hal indah dan menyenangkan yang bisa dilakukan ketika kita memaafkan dan melupakan kesalahan lain. Ya. Jadi gini Cak, dari sini kita itu kalau ada teman yang berbuat salah, kita nggak boleh marah. Kita harus apa? Memaafkan. Coba yuk. Kalau memaafkan bagaimana? Kita berdiri yuk. Berdiri. Ya. Iya. Saling memaafkan. Kalau lebaran memaafkannya bagaimana? Saling memaafkan. Jadi saling memaafkan itu tidak hanya lebaran ya Cak. Kita kalau sudah berbuat salah atau teman kita berbuat salah, kita harus memaafkan. Oke. Ada sekarang siapa yang mau coba praktek? Oh ya, Mbak Najwa, ya silakan. Boleh dibaca di situ. Jadi yang paling menyenangkan untuk Alex adalah ketika ia bisa bermain dengan sahabatnya. Gizmo siap si beruang kecil dan teman-teman hewan lainnya dalam hutan. Setelah seharian bermain, Alex dan Gizmo merasa lapar. Mereka mencari bahan makanan untuk mereka masak. Buah-buahan hijau
dedaunan, dan jamur-jamur yang mereka temukan dalam perjalanan. Gizmo, si beruang kecil, selalu mengikuti gerak-gerik Alex. Ketika makan, Alex makan dengan lahap hingga piringnya bersih. Tanpa sisa makanan, Gizmo juga melakukan hal yang sama. Ketika waktunya tidur, Alex membersihkan diri dan menggosok giginya. Gizmo tidak mau kalah. Ia mengikuti apa yang dilakukan Alex. Lalu sebelum tidur, Alex mengajak Gizmo berdoa bersama. Mereka berterima kasih kepada Tuhan untuk semua hal yang menyenangkan hari itu. Keesokan hari, teman mereka cocok si kelinci kecil datang untuk bermain bersama. Cocok melihat Gizmo memegang mobil mainannya. Dia ingin sekali memainkannya, akan tetapi Gizmo tidak mau mengizinkannya. Cocok kesal, lalu ia merebutnya. Tapi oh tidak, saat Cocok merebutnya, mobil mainan tersebut malah terjatuh ke genangan lumpur. Gizmo sangat marah melihat mainannya jadi kotor. Cocok ketakutan dan merasa bersalah. Lalu ia pun pulang begitu saja. Gizmo merengut sepanjang hari. Alex ingin Gizmo memaafkan Cocok, tetapi bagaimana caranya? Ketika sedang makan malam, Gizmo menjatuhkan gelas dan airnya. Rumah menggenang di lantai. Alex tidak melihat ada genangan air, lalu ia terpeleset dan jatuh. Gizmo merasa bersalah. Ia segera minta maaf kepada Alex, tapi Alex tidak marah. Kenapa kamu tidak marah? Tanya Gizmo. Aku tahu kok kamu tidak sengaja. Lagi pula kalau aku marah dan kita bertengkar, nanti kita jadi tidak bisa bermain bersama lagi. Jelas Alex. Lalu Gizmo teringat kejadian tadi siang dengan Cocok. Gara-gara ia marah, Cocok jadi pulang dan mereka tidak melanjutkan permainan mereka. Cocok datang kembali keesokan harinya. Ia merasa bersalah atas kejadian kemarin. Dengan malu-malu, Cocok menghampiri Gizmo dan meminta maaf.